Sampai ada konfrontasi ketika acara dialog? Tidak ada trigger khusus karena diskusi kurang lebih sudah berjalan, sebenarnya belum diskusi ya, karena memang pada waktu itu sekitar 45 menit pertama baru pemaparan dari Pak Wamentan, kemudian saya dan Bapak Menteri ATR BPN menjelaskan beberapa hal yang menjadi isu. Kita awali dari isu mengenai kebijakan satu pintu untuk ekspor, ya, kemudian berapa kerugian negara selama 34 tahun ini ketika pintu ekspor dibiarkan berlaku secara liberal, secara bebas, sudah 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir ini. Kemudian juga berbicara soal kami datang untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, mendengar protes mereka, mendengarkan kritik mereka. Jadi kami langsung turun dan ini kami akan melakukan itu selama kami diundang, dan karena kami juga diundang, jadi kami akan mendengarkan. Jadi nggak ada satu trigger yang khusus ya. Ratusan mahasiswa yang ada juga kan ditanya juga oleh para moderator, apakah Anda semua kan kemarin? Oh ya, mayoritas ya, tidak semuanya. Kami ikut berdemonstrasi, artinya mahasiswa-mahasiswa yang hadir juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk berargu argumen dan mengkritik kami. Tapi Bang Budiman, tapi kalau tadi kita dengarkan kutipannya juga bahwa salah satu triggernya kan sebenarnya ada kekecewaan karena ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh narasumber. Respons Anda? Tidak pernah ada pertanyaan. Memang belum ada tanya jawab. Belum sampai pada tahap tanya jawab sama sekali, belum, karena memang baru pemaparan, diminta oleh moderator kami memaparkan, belum sampai pada tanya jawab, tidak pernah ada pertanyaan. Tapi kalau kita spesifik, di titik mana sampai akhirnya ada protes dari mahasiswa yang sampai naik ke panggung, Bang? Pada saat kami kan moderator menanyakan soal Tio yang mobilnya disadap ya, dan kita sedang membahas itu. Kami sedang membahas itu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kan ada mahasiswa yang juga naik ke atas untuk melontarkan pertanyaan yang mereka bilangnya tidak terjawab. Di situ tidak ada pertanyaan. Tidak ada, karena mereka tidak naik setelah satu orang, langsung rombongan puluhan, jadi turun dari tribun dengan membawa toa, beberapa dari antara membawa toa, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Dan Anda saat itu sedang berbicara soal apa sebelum mahasiswa akhirnya naik ke panggung? Yang sedang berbicara soal bagaimana arahan Presiden Prabowo pada seorang menteri, dan menteri itu menceritakan pada saya, karena menteri itu menjadi sasaran kritik Tio. Kemudian dia pernah ditelepon oleh Pak Prabowo, setersinggung apapun kamu jangan bikin manuver untuk mencelakai anak itu. Kira-kira begitu Pak Prabowo, dan menteri itu cerita pada saya. Itu sekitar 1 bulan yang lalu. Begitu. Oke. Kalau Bung Rey sebenarnya melihatnya ketika ada mahasiswa naik ke panggung, ini kan harus kita uraikan dulu bahwa ini adalah ruang dialog yang sebenarnya juga terbuka agar ada diskusi di situ. Tapi ketika ada penggerudukan, mobil dari narasumber juga di stop, apakah kalau menurut Anda itu juga sebenarnya wajar, masih dalam batas wajar atau menjadi kontraproduktif? Ya, saya tidak tahu apakah itu dialog, apakah itu sosialisasi. Saya juga kurang paham. Sebab kalau dialog itu mestinya dilakukan jauh sebelum keputusan diambil. Jadi sebelum sebelum kebijakan diambil, ajaklah masyarakat dialog. Bagaimana mestinya, bagaimana baiknya gitu. Tapi kalau udah kebijakan diambil, diputuskan, lalu kita turun ke bawah, itu bukan dialog lagi namanya. Itu artinya sosialisasi. Dan ini jadi pemicu. Nah, jadi ya saya tidak tahu makanya forum ini forum dialog apa forum sosialisasi. Kalau dialog itu dilakukan sebelum kebijakan diambil. Misalnya begini. Bedakan legislatif dan fungsi eksekutif. Ya, sebelum diputuskan oleh DPR, bukalah pintu keran yang sebesar-besarnya supaya masyarakat terlibat untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan usulan. Tapi kalau sudah undang-undang kepolisian diketok, lalu kemudian dinyatakan terbuka pintu untuk dialog, itu bukan lagi dialog namanya, udah sosialisasi. Sekarang misalnya kita mendengar DPR akan membahas budget BGN, tapi dilakukan secara tertutup.
Nah, kalau dilakukan secara tertutup, itu artinya nggak ada pintu dialog. Nanti kalau sudah keputusannya mereka buat, lalu mereka katakan, ayo sekarang kritisi. Nah, itu nggak terlalu berguna lagi itu, karena keputusannya sudah diambil. Nah, itu beda antara yang disebut dengan dialog, beda yang disebut dengan apa namanya sosialisasi, beda juga dengan omon-omon. Saya jelaskan nih, saya Nah, tegaskan. kalau omon-omon itu tidak artinya membahas sama sekali tentang berdiskusi undang-undang ya. tentang sesuatu, Tidak iya. membahas sama sekali tentang undang-undang. Memang Bedakan tidak antara fungsi legislatif dan eksekutif. Apapun gitu. Saya salah melihat bahwa seolah-olah ini ada fungsi legislatif. Kami bukan legislatif. Kami bukan legislatif dan tidak membahas satupun tentang undang-undang kepolisian. Karena gini, bedakan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Betul, kalau fungsi legislatif harus ada dialog sebelumnya sebagai bagian dari rapat dengar pendapat, misalnya kemudian minta masukan dari masyarakat, itu betul dalam proses fungsi legislatif. Kebetulan kami tidak ada satupun yang hadir dari legislatif. Kami berbicara apapun yang berkaitan dengan keputusan eksekutif ya, bukan keputusan legislasi ya. Jadi yang kami tidak dengan bertiga ini tidak dalam posisi membicarakan hasil legislasi. Oke. Yang prosesnya memang dialog. Kami berbicara eksekusi dari keputusan eksekutif. Kira-kira begitu. Ya soal MBG sebuah saya kan hanya Koperasi Desa Merah Putih segala macam. Ya. Artinya apa? Bedakan. Jadi bedakan antara dialog dengan legislatif dengan eksekutif. Tapi kalau dibilang sosialisasi, Bang Budiman? Bukan. Budiman kurang jeli. Yang itu contoh saja. Contoh misalnya sebelum undang-undang polisi itu ditetapkan, Anda buka namanya pendapat publik, itu namanya sedang dialog. Tapi kalau sudah Anda putuskan satu keputusan, yang kita sebut saja contohnya adalah undang-undang polisi, lalu Anda ajak masyarakat untuk mencermatinya, itu bukan lagi dialog namanya. Namanya itu adalah sosialisasi. Itu contoh aja Bung Budiman. Kira-kira contoh ini bisa nggak ditarik ke eksekutif? Kan eksekutif juga bisa membuat keputusan. Misalnya MBG itu kan keputusan eksekutif. Misalnya Koperasi Merah Putih itu keputusan eksekutif. Misalnya Sekolah Rakyat itu kan keputusan eksekutif. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri sampai berapa kali itu keputusan eksekutif. Itu keputusan eksekutif yang dilakukan Pak Prabowo berkaitan dengan MBG, Koperasi itu sudah didialogkan saat beliau memasukkannya sebagai materi kampanye. Ya gini. Keputusan Bang Budiman sebentar. Itu adalah hasil dari materi kampanye. Oke, itu adalah kebijakan yang itu kan juga jadi salah satu tuntutan dari mahasiswa. Bang Budiman, sorry sebentar. Saya potong dulu Bang Budiman, kita balik dulu lagi ke acara yang kemarin. Bang Budiman, tapi juga salah satu faktor yang jadi keresahan dari mahasiswa adalah karena satu, ada pertanyaan dinilai tidak terjawab soal rasa penyesalan. Dan yang kedua, juga ada ucapan yang tajam mencap Anda sebagai pengkhianat reformasi. Mahasiswa mengaku kecewa sebagai Anda mantan aktivis 98. Respons Anda seperti apa? Pertanyaan kedua adalah saya tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial. Saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024 nggak jelas menang atau enggak Pak Prabowo ini. Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil dari sebuah bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu. Satu, pemilu dan demokrasi itu adalah hasil reformasi. Dan kebetulan menang. Pertanyaan di mana itu pengkhianatannya? Karena saya masuk sebuah pemerintahan hasil demokrasi adalah pemilu adalah hasil demokrasi. Satu itu. Kedua, yang pertama tadi yang soal ada pernyataan tajam ya misalnya ya. Ya sebagai salah saya juga sebagai pengkhianat reformasi tadi sampai di. Kami tidak mendapatkan pertanyaan ya waktu itu ya, tadi malam ya, tidak mendapatkan pertanyaan. Oke, tapi kalau dicap sebagai pengkhianat reformasi? Ukurannya apa? Justru itu hanya mungkin terjadi kalau terjadi diskusi, dialog, debat dengan audiens, yang itu nggak sempat terjadi. Itu nggak sempat terjadi tuh. Oke, tapi ketika mahasiswa naik ke atas, ya ada yang mereka mengucapkan itu. Bisa jawab, itu yang bisa dijawab kalau terjadi proses tanya jawab. Tapi kan waktu itu belum sampai tahapan tanya jawab. Belum terjadi. Tanya jawab belum terjadi. Oke, belum terjadi tanya jawab. Tapi ketika mahasiswa naik ke atas, kami juga mau minta tanggapan dari Bang Budiman. Ketika Anda dicap sebagai pengkhianat reformasi, respons Anda seperti apa, Bang?
Bagus, ada pertanyaan baru pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa gini. Pak Budiman, saya dulu mengidolakan Anda, sekarang saya kecewa karena Anda meninggalkan kami. Meninggalkan orang miskin katanya. Oke. Wis penak po jadi menterinya Prabowo gitu. Saya bilang, biasa saja saya jadi menteri Prabowo. Hidup saya tidak banyak berubah secara material dan saya masih setia untuk mengatasi soal-soal kemiskinan baik ketika saya jadi aktivis, jadi DPR, dan sekarang eksekutif. Saya jawab seperti itu. Tapi karena Rio nggak mungkin terjadi dialog yang dalam ya, karena situasi keotik. Saya hanya melayani diskusi satu orang yang tepat berdiri di depan saya. Jadi saya hanya melakukan dialog dengan tepat yang di depan saya. Tapi karena Rio juga akhirnya nggak tuntas juga. Ya harusnya itu akan sangat bisa dieksplorasi dan elaborasi andai proses tanya jawabnya berlangsung seperti biasa. Oke. Kira-kira begitu. Oke, Bung Rey, ketika kemarin sampai ada mahasiswa meluapkan kekecewaan mereka sampai naik ke panggung, menghentikan acara, sebenarnya kalau menurut Anda seberapa efektif itu untuk meluapkan apa ya, kegelisahan mereka? Ini kan udah fase-fase di mana masyarakatnya itu sudah turun ke jalan ya. Dalam kondisi yang kayak begitu itu udah fase yang ya katakanlah itu udah salah satu fase paling tinggi. Bahkan saya dengar di dalam forum itu ada kata-kata revolusi. Itu udah di atas apa yang kita sebut sebagai reformasi gitu. Jadi dalam kondisi-kondisi yang kayak begitu itu ya mau mengajak dialog lagi ya itu artinya kan sebetulnya telat. Itu persis seperti yang kita alami dulu 98. Kalau mahasiswa udah gedung ke DPR ya, turun di sana sini, lalu tiba-tiba seingat saya Panglima ya saat itu, Pak Prawiranto atau siapa, saya lupa posisi beliau itu, mengajak dan mengundang mahasiswa untuk dialog. Ya bukan lagi waktunya. Kita udah duduk di DPR kok masih mengajak dialog dalam kondisi kayak begitu. Itu satu hal gitu ya. Hal yang kedua adalah dialog kan sekarang ini nggak mesti seperti yang terjadi tadi malam. Kalau mahasiswa itu mengatakan Bung Budiman, apa istilahnya tadi itu, beriana terhadap reformasi, itu bacaan mereka setidaknya dalam 5,5 tahun terakhir ini. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi itu dialog itu kan nggak seperti yang tadi malam aja. Dialog itu adalah realitas yang kita jalani sehari-hari. Kita sedang melakukan apa, kita sedang mengerjakan apa, kita menyatakan apa, kita bersikap apa. Itu bagian dari dialog yang dikembangkan selama ini terhadap masyarakat. Itu jangan Jadi kalau mereka udah misalnya sampai ke hal teknis sebenarnya bisa diselesaikan secara teknis jika forumnya itu terjaga. Bulan terakhir. Ya itu artinya dialog yang terjadi selama ini ya seperti itu yang menimbulkan keputusan percakapan narasi diskurs bukan itu. Ini sangat teknis kok dialog itu. Sangat teknis. Ya, artinya andai terjadi semalam proses tanya jawab, ya, proses tanya jawab terjadi mungkin permasalahan mungkin beberapa hal bisa diklarifikasi. Bisa jadi kami setuju dengan pendapat teman mahasiswa, bisa jadi mereka juga setuju dengan kami atau kami sama-sama nggak setuju, tapi setidaknya tidak ada peruncingan ketegangan. Saya kira itu yang kami sesalkan. Tapi kalau Bang Budiman, Anda melihat ini sebagai letupan keresahan saja, spontan, atau ini adalah bentuk frustasi juga dari mahasiswa? Ini kalau soal frustasi menarik ya. Sebelumnya saya di Semarang melakukannya, di Undip pagi hari, terjadi dialog yang sangat keras, tajam, kritik, menyerang, kritik, dan tapi berjalan dengan mulus. Sebelumnya juga Pak Sudaryanto dengan Pak Nusron juga melakukannya di Unsud Purwokerto dan melakukannya di UNS juga berjalan biasa saja. Di Semarang bahkan di tengah demonstrasi mahasiswa pagi hari dialog berjalan dengan smooth gitu ya, meskipun tajam sekali dan tidak kalah tajam dengan apa yang disampaikan letupan tadi malam, tapi isi yang tajam itu tetap dalam kerangka oke, kita sedang ada dalam sebuah forum. Setelah itu mereka demonstrasi saja, nggak ada masalah juga begitu ya, seperti itu. Karena yang menarik begini Mbak, saya kemarin diminta, ayo kalau Anda setuju kita keluar gabung dengan kami bikin revolusi seperti itu. Menarik, itu letupan yang wajar saja. Tetapi sayang kalau itu tidak dilakukan saat Q&A atau tanya jawab. Bagus sekali itu sangat tanya jawab. Kita banyak bisa banyak titik temu. Saya kira itu. Oke, Bung Rey, berarti kalau menurut Anda sebenarnya ketika kebijakan sudah diterapkan bukan lagi dialog tapi itu sosialisasi, berarti seharusnya forum untuk mendengarkan suara rakyat. Harusnya kayak gimana? Ya lakukanlah dialog sebelum satu keputusan dibuat gitu. Lagi pula kan ya, Budiman mau cerita soal apa?
ke masyarakat itu. Masyarakatnya persoalannya adalah apakah kritik masyarakat selama 1,5 tahun ini itu dibuat kebijakan yang kira-kira bisa menjawab kritikan itu, menjawab dari dialog itu. Kan orang udah bertanya-tanya, misalnya MBG ini kok bisa sampai 300-an triliun, kok sampai begini-begini dan sebagainya. Nggak ada perubahan. Itu persis seperti kalau mau mengatakan dialog terbesar itu misalnya peristiwa Agustus 2025 yang lalu. Kalau masyarakat turun ke DPR saat itu besar-besaran, lalu DPR meminta maaf, ya berjanji akan berubah, tapi kan kita nggak melihat ada perubahan yang signifikan dari laku politik mereka. Ujung-ujungnya yang terjadi seperti pengesahan undang-undang kepolisian gitu. Jadi ini rangkuman dari semua peristiwa yang nggak bisa dipisahkan oleh Bung Budiman satu rangkaian. Oke. Jadi misalnya kan saya melakukan perubahan di dalam, Anda melakukannya, tapi kan yang enggak, gitu kan, dan sebagainya gitu. Itu yang saya sebut tadi itu dialog historis. Jadi bacaannya bukan hanya per malam, bacaannya itu per tahun. Orang merekam apa yang dilakukan oleh pemerintah, orang merekam apa yang dilakukan individu per individu. Nah, tapi sehingga kemudian kesimpulannya seperti yang hari ini gitu, di mana masyarakat sudah sampai pada tahap yang apakah ini akan sampai pada tingkat konfrontasi tajam? Kemudian mereka turun ke jalan. Nah, ketika mereka turun ke jalan, baru pemerintah mengatakan dialog dong lah. Bukankah sebelum ini masyarakat sudah menyampaikan berbagai kritikan? Apa yang merubah dari kritikan itu? Oke, kita tanya dulu Bang Budiman, boleh ditanggapi? Ya, pertama begini, kesimpulannya adalah masukan-masukan itu tetap dilakukan. Sekarang kita tahu bahwa misalnya di BGN ya, kepala yang baru, Ibu Nani, sedang melakukan evaluasi dan moratorium untuk pengembangan dapur-dapur baru dan dapur-dapur yang ada juga akan dievaluasi. Itu adalah satu bentuk koreksi atau adalah satu bentuk masukan dari teman-teman yang memprotesnya. Kemudian juga beberapa hal lagi yang lainnya kan tidak terlalu banyak dikritik ya. Mungkin sekarang KDKMP. Di KDKMP juga sedang ada proses review lagi bagaimana pembangunan koperasi dan segala macamnya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh dialog desa masukan Rai tadi berkaitan dengan dialog historis itu benar, itu menjadi catatan. Nah, tapi dalam pengertian ini ketika kita sudah pada titik ini, pemerintah sudah melakukan koreksi nih ya, melakukan koreksi. Tapi ada juga kan hal yang bisa dikatakan begini, minimal letupan-letupan yang kami dengar tadi malam, pemerintah tidak peduli rakyat miskin misalnya seperti itu ya. Pemerintah memiskinkan rakyat dan ada juga teriak-teriakan, kami ini sudah nggak bisa makan, kami ini sudah nggak bisa uang, kami itu kan letupan-letupan seperti itu kan ini adalah letupan-letupan yang sifatnya sangat personal. Tapi apakah itu mencerminkan keseluruhan bahwa memang rakyat tidak bisa makan? Artinya Bang Budiman ketika tadi Anda juga menyinggung ada teriakan sampai ada revolusi, itu berarti maksudnya tidak mewakili semua keresahan publik, hanya sebagian saja? Ya saya pikir di mana-mana juga pada zaman 98 PRD atau saya dulu dan teman-teman teriaknya revolusi, tapi juga kan ada yang sebagian besar teriak reformasi. Nah akhirnya kita memilih reformasi, itu wajar-wajar aja, biasa seperti itu. Ada yang garis keras, ada yang garis moderat, itu artinya itu elemen memang ingin melakukan perubahan radikal. It's okay, saya pahami itu. Kalau gitu Bung Rey, kalau mau revolusi dialog seperti apa? Revolusi seperti apa? Kira-kira begitulah. Kalau gitu Bung Ray Rangkuti, singkat saja berarti sejauh mana Anda juga melihat keseriusan pemerintah untuk memperbaiki ruang komunikasi dengan publik? Ya ini yang menurut saya yang jadi problem utama sekarang pada pemerintahan Pak Prabowo, bukan hanya di pemerintahan tapi termasuk di legislatifnya. Ada tingkat kepercayaan publik yang turun drastis kepada mereka. Makanya ketika Budiman dan kawan-kawan turun ke bawah, orang sudah melihatnya dalam kerangka ini sekedar mau katakanlah membuat mereka diam gitu loh kira-kira. Tapi belum tentu ada komitmen untuk melakukan perubahan gitu. Nah ini tantangan serius pada pemerintahan Pak Prabowo termasuk legislatif. Karena seperti yang saya sebutkan itu tadi, kalau peristiwa Agustus 2025 terjadi, ya kan pimpinan DPR memohon maaf, ya berjanji akan berubah, tapi abang tidak alami, nggak butuh satu tahun kok, proses terjadi lagi ya, undang-undang kepolisian diketuk dengan sangat cepat. Sekarang hari ini kita dengar
perbincangan soal biaya BGN yang baru juga akan dirapatkan dengan cara tertutup. Jadi nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang berubah. Nah, oleh karena itulah kita perlu mungkin sampaikan sekarang yang paling penting itu bukan lisan tapi tindakan. Coba dibuktikan pasca ini bahwa pemerintah berubah. Ketua BGN kita harus meminta kepada DPR agar pembahasan biaya BBM tahun ke depan itu dilakukan terbuka di Komisi 9, bukan tertutup. Baik, artinya poinnya adalah di pembuktian. Bang Budi Basujatmiko dan Bang Ray Rangkuti, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.